Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maudi Putri Alamanda dengan NIM 2000887. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait penelitian yang akan saya kembangkan pada skripsi saya yang berjudul Desain Media Interaktif Berbasis Kamus Digital Sakabisa untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia PASE B pada siswa sekolah dasar. Di video kali ini, saya akan menunjukkan fitur-fitur sekaligus cara penggunaan, kelebihan, dan kekurangan dari aplikasi tersebut yang saya kembangkan, yaitu media pembelajaran berbasis aplikasi kamus digital yang bernama Sakabisa. Nama tersebut singkatan dari kalimat kosakata bahasa Indonesia sesuai abjad. Nah, sebelum saya memaparkannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang mengapa dibuatnya media pembelajaran tersebut. Ada beberapa alasan yang menjadi patokan dibuatnya media pembelajaran berbasis aplikasi kamus digital Sakabisa, yaitu 1. Kemampuan peserta didik dalam memahami kosakata masih rendah, karena peserta didik sering berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya. 2. Minat peserta didik dalam mempelajari kosakata masih rendah, karena guru kurang mengembangkan inovasi pembelajaran, sehingga peserta didik pun enggan untuk belajar kosakata lebih lanjut. 3. Petunjuk di buku hanya mampu dipahami oleh beberapa peserta didik saja. 4. Guru mendominasi pembelajaran dan mengatasi pembelajaran dengan cara konvensional seperti metode ceramah atau teknik bercerita. Guru juga memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi digital. 5. Pemanfaatan buku ensiklopedia yang terbatas kepada sebagian peserta didik. Nah, kelima faktor penyebab itu membuat peserta didik kesulitan untuk memahami arti dari kosakata yang baru mereka dengar atau mereka baca, yang berdampak juga terhadap kesulitan dalam menyimak, membaca, dan menulisnya. Berdasarkan hal tersebut, saya memilih mengatasi masalah dengan membuat aplikasi kamus digital Sakabisa sebagai pendamping mata pelajaran Bahasa Indonesia PASE B yang bisa dipakai secara praktis. Dalam proses mengembangkan media pembelajaran pun tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Format dan penyusunan konten untuk kamus tersebut, tentunya saya menyesuaikan syarat konsep kamus dalam pengajaran kosakata yang mampu memudahkan pemakainya. Menurut pendapat Dale, tahun 1971 dalam buku Tarigan 2001 meliputi 1. Kata kepala atau entry yang diurutkan dalam alfabet. 2. Kelas atau jenis kata. 3. Sinonim dan antonim. 4. Catatan pemakaian kata atau contoh kalimat. Serta yang terakhir, kata dan batasan. Selanjutnya, saya akan mulai menunjukkan fitur-fitur sekaligus cara penggunaannya dalam menggunakan media pembelajaran yang dibuat di video berikut ini. Pertama-tama, kita buka aplikasi kamus digital Sakabisa terlebih dahulu. Nah, kemudian aplikasi akan terbuka dengan sendirinya dan menampilkan tampilan loading screen, animasi lampu buku seperti ini. Adanya fitur loading screen ini fungsinya untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan dengan baik sebelum digunakan pada smartphone atau tidak. Karena jika kapasitas smartphone penuh, maka loading screen juga. Adanya fitur loading screen ini fungsinya untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan dengan baik sebelum digunakan pada smartphone atau tidak. Karena jika kapasitas smartphone penuh, maka loading screen juga animasinya tidak akan mampu bergerak seperti ini dan hanya menampilkan tampilan kosong atau layar putih saja. Animasi loading screen ini bisa didapatkan dari web Lottie yang sudah saling kompatibel dengan web Kodular ketika proses pembuatannya. Setelah layar loading screen dapat berjalan dengan baik, seperti yang tadi kita lihat, tak akan lama, hanya membutuhkan waktu selama 3 detik saja, maka akan beralih pada tampilan menu home yang di dalamnya terdapat logo yang letaknya di atas layar yang bisa kita lihat pada layar berikut. Kedua, ada tombol mulai kamus. Ketiga, ada cara penggunaan. Keempat, ada latar belakang. Dan kelima, yang terakhir yaitu tentang kreator. Selanjutnya, jika kita mengklik tombol memulai kamus nih seperti ini, maka akan beralih ke tampilan pencarian kosakata yang ingin didapatkan informasinya. Nah, kita dengan cara mengetikkan kosakata yang ingin dicari, apapun itu ya, misalnya kita mengetikkan kata bunga. Maka kemudian klik kolom cari, maka secara otomatis tampilan akan berubah menjadi menampilkan kelas kata, makna kata, sinonim, antonim, kata konotasi, dan contoh kalimat konotasi. Jika kalian scroll ke bawah lagi, akan kalian temukan yaitu
fitur ucapkan. Nah, fitur ini jika diklik maka dengan sendirinya kamus akan dapat didengarkan dari awal hingga akhir. Bunga, kelas kata, kata benda, makna kata, bagian tumbuhan yang akan menjadi buah, sinonim, kembang, hiasan, dekorasi, antonim, kata konotasi. 1. Bunga bibir artinya kata-kata yang manis. 2. Bunga desa artinya gadis di desa yang disenangi karena kecantikannya. 3. Bunga hati artinya kekasih yang dicintai. Contoh kalimat konotasi. 1. Lelaki itu selalu mengucapkan bunga bibir pada perempuan yang disukainya. 2. Bunga desa itu sekarang sudah menjadi seorang dokter. 3. Telah lama tidak berjumpa dengan bunga hatinya. Dan memudahkan peserta didik yang belum mahir dalam membaca. Fitur ucapkan bisa didengarkan beberapa kali sesuai kebutuhan sampai memahami kosakata yang telah dicari tersebut. Setelah itu, kita mencoba untuk back ya kembali dan beralih nih ke menu home. Kemudian jika ingin lebih jelas mengenai tata cara kegunaannya, kalian bisa mengklik tombol cara penggunaan. Di sana sudah sangat rinci dijelaskan setiap fitur-fiturnya. Dan terdapat pengetahuan dasar yang masih berkaitan dengan pengajaran kosakata seperti makna kata, sinonim, antonim, dan kata konotasi yang ada di memulai kamus. Jika kita membuka tombol latar belakang di sana, akan ditemukan alasan aplikasi ini buat. Lalu, jika kita kembali nih pada tampilan awal ya, ada pilihan ketiga yang terdapat adanya tombol latar belakang. Penjelasan dari latar belakang itu sendiri menceritakan di balik dibuatnya aplikasi Kamus Sakabisa tersebut. Jadi kalian bisa mengetahui latar belakang aplikasi ini tuh seperti apa sih gitu. Kemudian yang terakhir ada tombol tentang kreator yang menjelaskan tentang orang yang telah mengembangkan dan membuat aplikasi di Kamus Digital Sakabisa. Media pembelajaran berbasis aplikasi Android pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Fase B, khususnya materi kosakata, pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan media pembelajaran berbasis aplikasi Kamus Digital Sakabisa diantaranya: 1. Media dapat mempermudah pembelajaran karena dapat digunakan dimanapun dan kapanpun sesuai kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia. 2. Media menyesuaikan kebutuhan peserta didik di mana aplikasi Kamus Digital ini dapat dengan mudah digunakan karena isi konten materi kosakata dalam kamus sudah tercakup dalam satu aplikasi saja. Seperti adanya kelas kata, makna kata, sinonim, antonim, kata konotasi, dan contoh kalimat konotasi dengan muatan kalimat disesuaikan dengan pemahaman peserta didik kelas 3 dan kelas 4 sekolah dasar. Kosakata juga sudah berlandaskan pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum merdeka, sehingga aplikasi dapat dikatakan spesifik ke arah mana tujuannya. 3. Media dapat disebarkan melalui platform media sosial, kode batang atau barcode, dan juga link URL. Yang keempat, fitur-fitur dalam media Kamus Digital seperti tombol navigasi, tombol pencarian kata, sinonim, antonim, dan audio juga menjadi kelebihan aplikasi ini. Selain kelebihan yang dimiliki, tentunya terdapat kekurangan yang dimiliki oleh aplikasi Kamus Digital Sakabisa ini. Antara lain, pertama, isi media pembelajaran hanya dapat diakses ketika memiliki gawai Android saja. Kedua, aplikasi berupa materi kosakata saja bisa membuat peserta didik merasa bosan. Yang ketiga, produk aplikasi Kamus Digital hanya memuat kosakata dasar yang tidak dipahami oleh peserta didik kelas 3 dan 4 sekolah dasar, yaitu sekitar 750 kosakata saja. Dan yang keempat, selain itu, kinerja aplikasi Kamus Digital Sakabisa tidak dapat berfungsi dengan baik ketika kapasitas handphone terlalu penuh. Itulah kekurangan dan kelebihan aplikasi Kamus Digital Sakabisa. Aplikasi yang diringkas ini dapat dikatakan praktis dan menjadi media pembelajaran kosakata yang menarik bagi siswa. Nah, itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari diri saya, baik dari perkataan ataupun tindakan di video ini. Saya pamit undur diri dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.